Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Azli SPD, serta Bapak Ibu Guru yang undangan di acara aksi nyata modul 1/4 dari Bapak Wawan Sutisna SPD. Untuk memulai acara di siang hari ini, kita pertama-tama kita membacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Azli SPD. Pada Bapak Azli saya silakan. Ya barangkali mau ngasih sambutan, memberi semangat ya apa? Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjaga puji syukur kehadiran Ilahi yang telah memberikan banyak kita kenikmatan yang tidak terhingga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wawan sebagai guru CGP angkatan 9 yang selalu semangat, dan mudah-mudahan ini bagi yang lain bisa termotivasi, bisa termotivasi. Itulah Ibu apa yang siapa nih? Ibu Yati Pak Wawan, walaupun hatinya sering mengeluh karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Tugas yang satu belum selesai, sudah datang yang kedua. Yang sekarang mungkin sama ya, yang namanya tugas itu tidak selama kita masih sehat, masih hidup, masih bekerja, pasti tugas itu akan tidak ada hentinya. Tapi mudah-mudahan dengan niat yang kita dan yang baik, mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga apapun kesulitan bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya ini perlu ada kiat-kiat yang harus kita resapi, yang kita nikmati. Kalau tugas ini menjadi beban, maka tugas itu pasti akan berat. Tapi kalau tugas ini kita nikmati, mudah-mudahan tugas ini akan menjadi enjoy, tidak akan merasa tersiksa, semakin menikmat. Ya mungkin untuk awal-awal, untuk yang lain mungkin tetap semangat dan tidak kendor, tugas yang lain juga bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja saya mewakili dari sekolah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian aksi nyata modul 1/4 dengan tema
budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Sutisna. Kepada Bapak Wawan, saya silakan. Kepada karena konsepnya saya ingin konsep diskusi, jadi kita bisa seneng banget. Ibu Siti minumnya udah ada? Gak usah pakai mic ya Pak? Gak usah pakai mic. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Kasidin yang telah memberikan waktu kesempatan untuk hadir, saya sangat berterima kasih sekali. Kemudian Bapak dan Ibu Guru, alhamdulillah saya mengundang dari sekian banyaknya saya sampaikan, ternyata alhamdulillah Bapak dan Ibu yang bisa hadir, yang bisa menyempatkan waktunya. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih juga kepada Pak Tony, Pak Suwanda, kemudian Ibu Ios. Alhamdulillah saya juga menunggu kedatangan Ibu Yati, Ibu Siti. Saya sangat menunggu sekali karena nanti saya meminta banyak feedback dari Pak Tony dan Ibu juga kepada saya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman dari sana. Kemarin tadi saya ke ujung masuk ke ruangan guru perempuan yang datang, alhamdulillah Ibu Ai. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmatnya, atas alhamdulillah kita dikasih kesehatan sampai sekarang ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita menjadi seorang pengajar yang baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengikuti CGP Angkatan 9 ini pertama tentunya ada motivasi dari diri saya sendiri, menjadi agar saya tentunya ingin menjadi pribadi yang baik, bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang baik kepada peserta didik saya. Itu yang poin utama yang saya ikut mengikuti CGP ini. Nah, di modul 1.4 ini teman-teman, ini ada modul budaya positif. Kalau kemarin kita ngomongin tentang visi guru penggerak, kalau sekarang kita ngomongin budaya positif. Di CGP ini ternyata yang dikedepankan itu banyak itu nilai kolaborasi. Jadi yang sering diundang itu nanti Bapak dan Ibu guru, tapi endingnya tetap kembali kepada siswa. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu di sini. Di modul 1.4 ini saya tuh disuruh merecord, tapi memang kewajiban saya bukan hanya sebagai tugas, karena memang kewajiban saya ketika saya mendapatkan sebuah materi dan belum tentu materinya juga saya bisa menguasai dengan baik, hanya memang sebatas kemampuan saya coba untuk membaca, kemudian saya memang harus menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi materi yang nanti di aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini mungkin ada yang sesuai dengan kita sekarang, mungkin juga ada yang belum sesuai. Jadi tidak merubah pandangan, silakan Bapak dan Ibu nanti memberikan pandangannya seperti itu. Pak, jelas gak Pak? Apa harus pakai ini? Oke, siap. Yes, ada. Halo. Ngebatin jepi tadi. Halo, tes 1, 2, 3. Halo, Pak, jelas Pak? Bapak dan Ibu, ini aksi nyata modul 1.4. Tadi saya coba edit waktu subuh. Ternyata kegiatan CGP ini banyak sekali manfaat buat khususnya pribadi diri saya. Waktu malam saya jimit sampai jam 10, kemudian saya juga harus belajar sampai jam 12 malam. Harusnya masih ada tontonan video yang harus saya tonton. Jadi waktu malam saya kurang lebih tidur 3-4 jam, saya harus mengerjakan tugas lagi. Nanti maghrib pun saya harus menjadi pemateri kegiatan evaluasi guru mengajar di SMA. Ternyata hampir tiap hari kalau ada waktu santai itu, mungkin Pak Tony sudah lebih tahu kalau ada waktu santai itu ternyata buat ngerjain tugas ya Pak. Kalau tidak ada waktu santai, nyatanya buat berkolaborasi di Jimit. Kalau nggak di Jimit, langsung sisanya kalau ke karya.
Nggak nyangka, kirain saya mah ada santainya Pak. Ternyata ya lumayan ini. Untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif, Bapak dan Ibu, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, ada 6 poin yang akan dibahas. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, di antara sekian banyaknya 6 aksi nyata ini, nanti kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan Ibu bisa, Bapak dan Ibu bisa tetap stay di sini. Budaya positif di SNPN 1 Compreng. Nah, ini ada yang saya tahunya segini atau juga ada yang belum tertuliskan. Yang pertama, upacara bendera di setiap hari Senin dan hari besar nasional. Tentu kita memiliki budaya positif. Jadi setiap hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara bendera, kemudian di hari-hari besar pun, hari PGRI dan hari-hari yang lainnya pun kita melaksanakan kegiatan upacara. Kemudian yang kedua, kegiatan keagamaan. Alhamdulillah budaya positif di SMPN Negeri 1 Compreng, selama saya di sini 14 tahun, itu kegiatan yang namanya kegiatan keagamaan dari Maulid Nabi, Isra Miraj, bahkan untuk mingguannya Yasin itu berjalan dengan baik. Yang mudah-mudahan kedepannya ada progres-progres yang lain, ada peningkatan-peningkatan yang bisa lebih update lagi. Untuk kegiatan literasi, alhamdulillah kegiatan literasi kita berjalan, dipegang langsung oleh Bapak Tony di bidangnya di literasi. Bahkan kita mengadakan event-event sampai keluar. Terima kasih kepada Pak Tony dan tim. Kemudian untuk kegiatan eskul ini juga salah satu budaya positif di Pramuka, Kesenian, Paskibra. Saya sekarang jadi pembina Paskibra. Kemudian di PMR, olahraga, dan ini juga salah satu budaya positif karena menumbuhkan siswa dalam kedisiplinan, kepercayaan diri juga, bekerja sama juga. Nah ini untuk poin kelima, olahraga bersama. Bapak dan Ibu, Bu Dia juga sering mengadakan, Pak Kasidin juga sering mengadakan yang namanya olahraga bersama. Yaitu entah itu apa ya Pak, Bu, sering adain kayak gitu. Senam bersama Ibu Yati yang terakhir kemarin itu di acara P5, olahraga bersama. Ya, acara P5 itu salah satu kegiatan. Nah ini untuk Jumat bersih, kita teh ada enggak sih Pak Jumat bersih? Pernah ada Jumat bersih. Iya, Jumat bersih. Enggak setiap ini, tapi kita pernah mengadakan Jumat bersih ya. Alhamdulillah. Selain di 6 poin ini, kita teh pernah apalagi budaya positif di sekolah kita tuh? Kalau misalkan keagamaan seperti pembacaan Yasin dan doa-doa itu sangat menarik. Itu dilakukan juga. Keagamaan. Mana Yasin? Oh itu Yasin dan lain-lain. Ini masuk kegiatan keagamaan. Nah ini untuk sholat duha belum berjalan secara maksimal ya? Udah? Pernah sekali 2 kali. Biasanya untuk hari Jumat. Iya. Cuman tidak periode itu. Tapi kan yang sebelumnya kita pernah sholat duha juga. Yang sebelum tahun ini. Iya. Tapi yang tahun sholat ini duha juga udah. Iya maksudnya itu yang ini udah 2 kali. Tapi kan sebelumnya juga pernah. Belum rutin. Iya. Dulu bukan Belum rutin. rutin setiap hari itu. Tapi Kamis. Kami dapat di Jumat. Kamis kalau nggak salah. Rabu atau Kamis? Pokoknya. Hari Jumat, Kamis. Ya, kita juga pernah ada rencana waktu itu sama Muhammad Fatoni mau mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu itu sempat kesampaiannya Pak? Nah pas hari yang hujan juga, saya kebetulan tidak ke sekolah waktu itu jadi kurang tahu berangkat atau tidak. Oh, Nyampe Pak. nyampe. Cuma terus saya tuh pas panen. Jadi saya tuh panen tahu hujan. Gitu ya. Oke. Bapaknya Pak Halim yang suruh imamin. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, Kita juga pernah walaupun memang ini setelah apa namanya kan setelah COVID kan baru sekali yang buka bersama. oh iya, itu ya. Beberapa kali buka Betul. bersama. Betul. Kemudian
mungkin itu kegiatan keagamaan, mungkin buka bersama, kemudian melaksanakan kurban, kalau kurban rutin ya. Ya, alhamdulillah, iya betul, kurban saya tidak memasukkan ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu salah satu di antara budaya positif di SMPN. Satu teman. Budaya positif saya kawannya anak membawa sepeda itu kan boleh anak cium tangan dulu. Ya, itu salah satunya, itu berarti memang harus catatan bagi saya. Apa Pak tadi? Dari anak yang berkendara menggunakan sepeda ya. Betul, betul. Ya, jarang sekali. Sudah jarang. Ya, saya senang masukan seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, itu saya di bold, dibesarkan. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Nah, ini yang harus ditekankan. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman berarti ada, tapi itu alternatif terakhir. Kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini nanti akan saya bedah konsep disiplinnya seperti apa, Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Ini di sini dari sekian banyaknya ini contoh nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, kebahagiaan, keberanian, kesantunan, banyak sekali di sini nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini Dain Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nanti dari awal sampai akhir nanti ada maksudnya nyambung, Bapak dan Ibu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ini menurut Dain Gosen ya Pak, 3 motivasi perilaku manusia. Apakah kita itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah kita memang motivasinya itu mendapatkan imbalan? Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melaksanakannya. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang guru, motivasi kita itu apa? Apakah kita masuk ke kelas dengan disiplin itu karena takut sama kepala sekolah? Motivasi terendahnya itu ada di sini. Tapi boleh. Apakah kita memang takut? Apakah kita di absen jadi saya itu ikut disiplin? Apakah kita motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri? Nah, ini harusnya di sebelahnya. Apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dari ketiga disiplin ini, Bapak dan Ibu, saya pun sampai sekarang merasakan apakah saya masuk ke dalam kelas itu dengan tepat waktu itu. Apakah saya memang merasa bahwa saya itu saya takut sama kepala sekolah, saya malu. Kemudian saya merasa, kalau saya tidak masuk tepat waktu di dalam kelas,
Apa kata orang seperti itu? Apakah kita masuk ke dalam kelas itu karena saya harus menjadi contoh, saya itu harus dapat penghargaan, saya pun harus dapat pujian dari kepala sekolah. Bisa jadi motivasi kita itu masuk ke kelas itu memang seperti itu, bahwa saya ingin masuk ke kelas, saya ingin datang tepat waktu itu karena saya ini ingin mendapatkan penghargaan, karena saya ingin dipuji. Bisa juga motivasi kita itu seperti itu. Itu kedua-duanya tidak salah. Apakah memang unsurnya itu dari rasa takut? Apakah memang kita ingin dapatkan penghargaan? Namun ada juga karena memang kita itu masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu, datang ke sekolah dengan tepat waktu itu, dikarenakan kita itu menghargai diri sendiri. Kita itu memang kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita bahasanya gini, mau saya masuk, saya tidak memikirkan bahwa saya akan mendapatkan hukuman, saya juga tidak memikirkan saya akan mendapatkan penghargaan. Tugas saya masuk ke dalam kelas tepat waktu, saya datang ke kelas tepat waktu adalah karena saya menghargai nilai-nilai prinsip yang ada pada diri saya sendiri, dan ini memang tugas saya. Ada juga yang seperti itu. Jadi silakan kepada Bapak Ibu, posisi kita memang ada di posisi mana. Hanya saja ketiga posisi memang tidak ada salahnya, silakan Bapak dan Ibu. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pasti setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda seperti saya sebutkan tadi. Motivasi saya karena saya tidak mau dihukum oleh kepala sekolah. Motivasi saya datang tepat waktu adalah karena saya piraku di SMP kepala sekolah ngerakeun. Bisa seperti itu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Di sini saya butuh feedback. Barangkali Bapak dan Ibu mau memberikan jawaban. Bagaimana seandainya di peraturan sekolah itu kalau guru itu tidak ada teguran, tidak ada pujian? Mangga Ibu. Terima kasih. Ini sepertinya seperti yang kita omongkan kemarin ya. Kenyataan, apalagi kalau misalnya dari belakang ya Pak Tony ya. Nah, kalau misalkan kita, tadi kan kita bicara tentang motivasi ya. Saya tidak mau orang, tidak meminta orang untuk suka sama saya, dan saya juga tidak mengundang orang untuk benci sama saya. Orang mau suka sama saya, mau benci saya tidak peduli, ya kan? Yang penting saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, udah kayak gitu tadi disebutkan kalau misalnya motivasi itu banyak sekali ya. Itu terpulang pada kita masing-masing. Ada suatu perenungan bagi diri saya dan keluarga kami khususnya. Ini sebetulnya rentetannya panjang sekali ya, sampai akhirnya memutuskan seperti ini. Di keluarga saya itu kan yang PNS itu 4 orang, yang lainnya itu kerja di toko, di pabrik dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat, apakah uang kita halal, apakah uang kita berkah, kan begitu ya. Karena apa yang kita makan itu akan menjadi darah daging anak dan cucu kita kelak nanti. Jadi di dalam keluarga saya kayak gini, ya udahlah kita berusaha untuk menghindari atau meminimalisir apa yang masuk, yang haram kita harus sangat menghindari, yang subhat kita harus minimalisir. Nah, sebetulnya saya pribadi banyak sekali hal yang membuat saya banyak dosanya. Karena saya sering terlambat masuk ke kelas. Harusnya misalkan masuknya jam 12.10, saya masuk jam 12:30 kurang 5. Ya kan? Itu kan udah banyak sekali waktu yang saya korupsi gitu ya. Sementara kalau misalkan kakak saya, dia itu kalau misalkan terlambat 5 menit itu ada ketokan waktunya. Jadi ada sebetulnya kalau misalkan kita refleksi, banyak sekali dosa saya karena saya melalaikan kewajiban saya. Hanya saya minta maaf juga sama anak-anak. Kayak kemarin karena saya dipanggil sama sekolah-sekolah, saya masuk. Oke, seharusnya tadi saya masuk jam 12 lebih ya, walaupun saya nggak pernah tepat waktu. Tapi ini sekarang mau jam 1, maafin saya. Insya Allah saya tidak berniat untuk telat.
walaupun tadi saya makin makan nasi padang dulu, tapi mudah-mudahan ketelatan saya itu kalian maklum ya. Cuman, ayo kita belajar seperti biasa. Saya berusaha untuk kalau bisa mah apa yang menjadi rezeki saya itu tidak ada yang haram, naudzubillah, dan yang subhan itu diminimalisir. Walaupun sering saya merasa tidak nyaman kalau ada siswa yang gandeng luar biasa jadi gurunya gitu. Sebetulnya saya tidak peduli asalnya ya, kalau misalkan siswa itu diam, kalau siswa itu tidak mengganggu kelas saya. Tapi ketika saya ngajar, misalkan orang-orang udah pada bubar, terus siswa itu yang dari luar, woi pulang, hei balik, dan segala macam kayak gitu. Berarti lompat ke siswa itu takut mungkin ya. Nah, kayak kata saya, tuh lihat ada Tarzan, saya bilang kayak gitu. Nah, dengan begitu saya itu memotivasi siswa itu untuk tidak berlaku seperti itu, karena itu menurut saya itu attitude yang enggak acceptable kayak gitu ya. Atau misalkan siswa itu udah pada bubar, naruh di kelas saya, tapi naongnya ada badai-badai. Yuk ikut pelajaran saya, ayo kita masuk. Kalau misalnya kurang pelajaran saya di kelas kamu, gitu. Akhirnya si siswa itu pulang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ayo dong anu segala rupa yang itu mengganggu. Makanya saya keluar, pelajaran siapa? Ini, coba sok panggil gurunya. Pelajaran siapa? Ini, ada tugas enggak? Enggak ada, coba sok minta tugasnya dan segala macam. Ada juga rasa kekecewaan saya karena niat saya untuk mentransfer, mendidik dan segala macam itu ya terganggu oleh keadaan sekitar gitu. Ya mudah-mudahan niat saya tulus lah, mudah-mudahan. Saya nggak peduli ada di kelas sekolah atau enggak, dari dulu juga begitu. Saya nggak lihat pujian dari kepala sekolah, nggak lihat sanjungan dari guru-guru lain, dan juga kayak gini. Kalau misalkan orang yang memuji, itu bukan karena ini saya juga, karena itu saya digerakkan untuk menghargai diri saya sendiri supaya rezeki yang saya dapat itu berkah. Kalau misalkan itu saya salah, oh tentu saya banyak sekali salahnya, karena saya masih dalam proses belajar, karena manusia itu tidak akan pernah berhenti belajar, gitu. Karena di dunia itu tetap perjuangan, begitu. Nah mungkin itu yang bisa saya katakan. Kalau misalkan mungkin dia itu betul tidak ada peraturan kayak gitu, ya memang harusnya mah ada lah. Sampai memang bukannya membanding-bandingkan, tapi pernah ada suatu pimpinan yang datang ke sini pagi-pagi sekali, dia langsung ngecek gitu ke seluruh kelas. Nah, itu benar-benar ya, karena melihat bagaimana kondisi kita siswa sebelum melakukan pembelajaran gitu. Nanti kalau udah bel, keliling lagi gitu. Wah bagus banget kayak gitu. Nggak otoriter sih, justru dia tarik berikan contoh ya. Segitu. Ya mungkin pemahaman saya berbeda dengan pemahaman orang lain, karena kan saya mempunyai pikiran yang berbeda dengan orang lain. Oke, terima kasih banget Ibu. Ya, terima kasih luar biasa panjang lebar detail atas masukannya. Bapak yang lain ada yang mau beri masukan? Enggak, ini. Kok udah punten, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wawan Sutisna dan selamat belajar. Yang ini adalah suatu proses yang akan menjadikan diri kita tumbuh dan berkembang. Saya selalu percaya ya, namanya makhluk hidup harus tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara pengetahuan. Itu yang membedakan antara kita dan kucing. Kalau kucing tumbuh berkembang fisiknya doang, tapi pengetahuannya mungkin tidak. Tapi kalau kita manusia tumbuh dan berkembang secara fisik dan secara rohani, jiwa, pengetahuan dan lain-lain. Nah, membicarakan mengenai tepat waktu ya, saya seperti ini sih Pak, saya mungkin yang pendapat pribadi saya, setiap pribadi pasti akan memiliki pendapat yang lain gitu. Kalau saya memandang seperti ini, alam semesta itu sudah diatur dengan segala segala aturannya gitu. Jadi rotasi bumi, tata surya, tubuh manusia itu sudah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada sistemnya yang tidak mungkin, ada hal yang tidak kita pahami gitu. Sama halnya kalau saya memandang hal-hal yang
yang terjadi di hidup kita tuh pasti sebab akibat, hak dan kewajiban itu pasti saling berkaitan, karena kehidupan ini adalah suatu sistem yang dibangun sedemikian rupa sesempurna mungkin oleh Tuhan gitu. Nah, ya sama ya, jam yang kita pakai, teknologi yang kita pakai, tubuh kita, ketika misalnya kita sakit, tidak mungkin tiba-tiba sakit, pasti kan ada penyebabnya, sebab ada akibat. Ketika misalnya kita mendapatkan rezeki, pasti ada sebab akibatnya. Begitupun dengan di sekolah, saya selalu beranggapan ada selain sebab akibat, ada hak dan kewajiban. Kadang saya bingung ketika pemerintah memperlakukan program wajib belajar. Padahal menurut saya belajar untuk anak itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu hak. Anak berhak mendapatkan pembelajaran yang baik. Kewajibannya ya kita guru yang memberikan pembelajaran, itu kewajiban kita. Hak kita apa? Hak kita sudah mendapatkan gaji, misalnya hak kita. Kewajibannya mengajar. Hak anak dapat pelajaran, kewajibannya belajar. Itu hak kewajiban seperti itu. Nah, ketika Pak Watis berbicara mengenai bagaimana pendapatnya mengenai tepat waktu kelas, itu anak gitu. Dan kita sudah mendapatkan hak kita itu gaji setiap bulan. Masa ya kita tidak melaksanakan kewajiban kita dan anak tidak mendapatkan haknya gitu. Jadi tadi kalau ngomongin ke belakang ngomongin sistem, kalau tidak ada yang tidak dilakukan, sistemnya akan tidak berjalan gitu. Bumi misalnya ketika berputar lagi seetik, kiamat kan gitu. Jam misalnya salah satu paut kecilnya lepas, pasti jamnya mati gitu. Jadi sekecil apapun hal yang terjadi yang di luar sistem gitu, yang terjadi tidak seharusnya, menurut saya akan merusak sistem gitu. Jadi ketika kita sudah diwajibkan mengajar jam tertentu ya masuk gitu mah, ya sudah hukum alam menurut saya, terlepas dari kalau Bu Yanti tadi kan dari segi sudut pandang agama ya memang seperti itu. Tapi kalau saya ya seperti itu, hak kewajiban sistem, kemudian tadi sebab akibat saling berkaitan. Ketika kita masuk kelas itu sudah kewajiban kita itu terlepas dipuji atau tidak. Saya harus mencoba untuk berada tepat pada posisinya begitu. Walaupun ya memang kadang bersama seperti dia, saya pun masih ada bolong-bolong telat gitu ya. Tapi saya berusaha semaksimal untuk tetap mengikuti sistemnya gitu. Ya mungkin itu pandangan saya, Bapak Ibu, maka maksudnya ya sependapat ya silakan, tidak pun tidak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Luar biasa sekali, menarik sekali. Pertama paparan dari Ibu Siti Haryati itu beliau mengambil dari sudut pandang-pandang yang sangat baik. Dari segi agama juga betul sekali, saya sepakat sekali. Kemudian dari Pak Tony juga iya, betul. Segala sesuatu memang harus sudah tersistem. Ketika sistemnya ada yang lewat, ada yang miss, ada yang hilang, sudah semuanya kacau, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Next Bapak dan Ibu, karena materi kita masih lumayan agak ini. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, kalau kaitannya dengan murid, kalau murid kira-kira motivasinya ke sekolah tidak datang terlambat itu karena mereka takut akan hukuman, atau karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, atau karena memang meyakini bahwa saya itu harus datang tepat waktu. Kebanyakan dari kita menyadari murid yang terlambat itu jelas itu salah ya kalau yang terlambat. Kemudian yang mereka datang tepat waktu, ada nggak mereka itu karena rasa mereka saya datang tepat waktu, saya harus datang jam 7, atau karena mereka rasa takut? Ada nggak seperti itu? Kemungkinannya bisa jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Seperti jadi saya harus datang ke sekolah jam 7. Jam 7 itu kebiasaan. Kalau enggak saya datang jam 7, saya akan dihukum oleh Pak Tony. Saya akan disuruh berdiri oleh Pak Kasidi. Saya akan disuruh menyanyi sama Ibu Siti Haryati. Saya disuruh menghitung sama Pak Irfan kalau saya datang kurang dari jam 7. Atau bisa jadi sebagian anak ada yang mengatakan saya datang ke sekolah jam 7 itu karena saya ingin dilihat oleh orang-orang, supaya saya ingin mendapatkan penghargaan, supaya saya ingin dipuji oleh bapak ibu saya,
supaya saya dianggap menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Bisa jadi seperti itu juga. Atau memang ada anak yang luar biasa saya mendapatkan karena memang kewajiban saya menjadi seorang siswa. Karena saya tidak datang ke sekolah, ya memang tugas saya datang minggu 7 sesuai dengan peraturan. Ada juga yang seperti itu, Bapak dan Ibu. Boleh memberikan masukan? Boleh, makanya silakan. Yang pertama itu case-nya hanya satu, tapi yang kedua case-nya ada beberapa, ya jadi kalau misalkan ya berarti variabel yang harus kita hitungkan ya. Sepertinya kalau misalkan kita lihat secara global, anak itu datang ke sekolah karena sepertinya kalau misalkan kita kan seperti kata Pak Tony, kita udah kewajibannya begitu karena kita udah dibayar seperti itu. Dan mereka itu seperti kata Pak Tony, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Jadi seperti suatu naturalisasi kalau mereka datang ke sini itu yang memang suatu rutinitas saja. Nah, masalah mereka datang terlambat atau enggak, yang pertama adalah kata saya itu karena ada aturan kalau misalkan siswa itu masuknya jam segini. Kalau masuk jam segini berarti kalau misalkan tidak masuk berarti ada hukuman. Nah, ada siswa yang saya tanya, kan rumahnya dekat, kenapa yuk datangnya 5:30? Saya bilang gitu. Saya suka yang sepi katanya gitu. Karena di rumah saya tidak nyaman. Nah, jadi kan itu kan ada big question juga ya. Dia suka yang sepi, dia suka karena di rumah nggak nyaman karena lihat pertengkaran aja gitu. Oh gitu. Kenapa you nggak main ke rumah teman kamu? Oh saya nggak punya teman dekat, kata gitu. Jadi berarti dia itu karena ingin mendapatkan ketenangan untuk dia. Ya. Nah, jadi datang ke sana mungkin karena sesuatu yang alasan subjektif ya. Nah, tapi untuk yang kasus-kasus telat, saya sering ini. Itu kenapa nggak masuk kemarin di pelajaran saya? Terlambat, Miss. Kenapa you nggak datang? Takut dihukum, Miss. Kalau you datang ke tempat saya di terlambat, saya pakai hukum kamu. Tapi kan saya hukum kamu untuk membersihkan kelas, untuk membersihkan sampah. Ya, Miss. Tapi kan ada juga yang lebih dari itu. Gitu. Jadi mereka itu lebih baik ke sekolah kenapa daripada dihukum. Kata saya, you melakukan kesalahan, you tanggung jawab dengan kesalahan yang dibuat. Nggak mungkin guru memberikan hukuman tanpa you salah. Jadi harus konsekuen dengan apa yang dibuat. Gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga kadang kurang setuju. Ada beberapa pihak yang mungkin hukumannya overdosis seperti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi mendingan kalau misalkan hukuman itu yang paling simpel aja, mengutin sampah, lingkungan kita lebih bersih, anak juga bisa menghargai lingkungan yang bersih. Oke, terima kasih. Saya lanjut karena materi banyak. Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Siti. Saya senang saling menanggapi, mudah-mudahan yang lainnya selain ini. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas, di sekolah Anda? Tentunya tentang kedisiplinan ya Bapak dan Ibu. Kita skip dulu. Nah ini kita ke poin 2, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang sekarang lagi digalakan di berbagai tempat, di berbagai seminar. Kita itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar taat peraturan, sedangkan restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Ini akan saya jelaskan lebih detail ke bawah. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang namanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu secaranya dadakan. Kamu datang terlambat, harusnya kamu datang jam 7, ini jam 8. Kamu sekarang keliling. Kelilingnya berapa kali, Bu? 5 kali. Nah ini disebut dengan hukuman. Apakah nanti kita posisinya apakah sebagai penghukum atau bukan ada di sini. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, nah ini yang poin kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman itu secara sepihak, langsung saya sebagai guru, kamu gini, kamu gini. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati bersama antara murid dengan guru atau dengan orang tua.
Nah, ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi. Nah, saya kalau tidak datang jam 7, saya akan disuruh membaca buku karena peraturannya seperti itu. Nah, ketika si anak ini memang datangnya terlambat, ya dia harus menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Membaca buku. Apakah sudah disepakati? Betul, sudah disepakati. Di aturannya seperti itu. Yang terlambat itu membaca buku. Pokoknya si anak ini konsekuensinya yang datang terlambat, si anak ini menyiram tanaman. Karena sudah disepakati, si anak ini mau tidak mau harus. Jadi beda ya Bapak dan Ibu, kalau hukuman itu bersifat secara sepihak, kalau konsekuensi itu adanya pernyataan bersama awalnya. Nah, ini poin terakhir, ini justru yang diharuskan bagi Bapak dan Ibu guru itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini poin restitusi, nanti akan ada contoh-contoh videonya. Bagaimana kita sebagai seorang guru harus memberikan treatment kepada anak-anak. Apakah kita memang harus sudah tepat menjadi seorang penghukum? Apakah kita memang sudah tepat menjadi seorang yang memberikan konsekuensi? Apakah kita itu memberikan treatmentnya itu lewat restitusi? Setelah ini akan nyambung Bapak dan Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Poin ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya kemungkinan adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau pelakiran kelas, ini poinnya ada 7. Dari mulai keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan ini senantiasa dibentuk dalam positif, hendaknya tidak terlalu banyak, sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak dan Ibu sudah pernah membuat, bukan sudah, sering banget membuat peraturan kelas. Saya yakin apalagi untuk Bapak dan Ibu wali kelas sering sekali membuat peraturan kelas. Ketika kita pertama kali masuk ke kelas, anak-anak kita buat peraturan kelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apakah ada konsekuensinya. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita buat peraturan kelas dulu. Setelah kita membuat peraturan kelas, kita membuat menjadi bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Dari peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas kita lihat di mana nilai-nilai unsur-unsur kebajikannya seperti apa. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu untuk menulis di handphone lewat Padlet ini. Nanti kita amati seperti apa peraturan Bapak dan Ibu yang pernah dibuat. N-nya mana? Mana my data? Sebentar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, punten coba lihat linknya dulu. Coba saya klik. Ada muncul Bapak dan Ibu.
Sudah detik. Ya, tinggal ngetik tambah plus. Kayak apa peraturan apa saja yang pernah Bapak Ibu buat. Ini sudah ada yang masuk tadi. Kuotanya ada ini. Harusnya saya menyediakan kuota gitu. Makanya Pak Wati jadi potong kuota. Pak Tony yang buat aja. SMS kok paling saya ada satu kode. Dan yang satu sama mereka aja kalau nggak salah. Kalau nanti ada bulan biasanya. Oh biasanya. Ada sama satu. Saya udah bisa. Saya udah. Udah mari cek GP mah jawaban. Ayo yang banyak. Pede. Saya nggak akan tanya ya, saya nggak akan tanya satu-satu. Ini mah hanya saya yang menyimpulkan sendiri. Pak, masuk Pak. Padlet. Padlet. Gimana Pak? Hah? Gimana Bu? Enggak. Enggak banyak sekarang. Makasih dia namanya. Makasih dia. Masih? Mangga silakan. Belum publish. Mantap. Semuanya setuju saya. Sama Pak, saja. Setuju saja.
Tadi 10.45. Ibu-ibu, Bapak sudah? Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengisi. Nanti kita sama-sama simpulkan Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari atas, poin pertama, peraturan kelas itu tidak boleh makan di dalam kelas. Ini peraturan-peraturan yang Bapak dan Ibu buat di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Siswa berpakaian rapi, tidak terlambat masuk ke kelas, tidak boleh ribut di kelas, berbicara sopan, makan dan minum di kantin saja, tidak mengerjakan tugas mapel lain. Ini bagus banget ini, keyakinan kelasnya semuanya. Kelas harus bersih, maksudnya baju rapi, halaman depan kelas bersih, tidak mentertawakan atau mengejek siswa lain yang maju ke depan. Kalau mau izin ke kamar mandi pakai bahasa Inggris karena saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Bergantian bicara, masuk kelas tepat waktu, siswa berkata kata sopan dan saling menghargai satu sama lain. Jika ada PR harus sudah dikerjakan di rumah. Ruang kelas selalu bersih, melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab, senantiasa fokus dalam pembelajaran, papan tulis bersih dan ada penghapus, marker kalau bisa juga tersedia. Tidak boleh terlambat masuk kelas, saling menghormati dan menghargai dalam berpendapat, kelas dalam keadaan bersih. Tetap di kelas sebelum waktu istirahat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah menuliskan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Kalau dilihat dari semua peraturan, Bapak dan Ibu, saya balik lagi ke ini. Ini contoh yang saya buat, peraturan kelas, yang ini keyakinan kelas. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang didapat. Mohon untuk di ini, tidak boleh terlambat. Ini peraturan kelas, tidak boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat. Kalau tidak piket didenda 10.000. Tidak boleh berantem dan membuli. Tidak boleh bolos dan tidur di dalam kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini kenapa, makanya tadi kenapa tidak peraturan kelas saja, kenapa harus keyakinan kelas. Kalau kita amati sama-sama, kalau di dalam peraturan kelas itu ada sesuatu yang dipaksakan. Jadi di sini ada unsur-unsur negatif, tidak boleh. Jadi si siswa ini dipaksa untuk tidak boleh melakukan sesuatu, tidak boleh terlambat. Kalau tidak piket, di sini ada paksaan. Kalau tidak piket, bayar 10.000. Kalau tidak boleh berantem dan membuli, tidak boleh bolos dan tidur di dalam kelas. Nah, dari peraturan kelas, saya ajak Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Kata tidak boleh terlambat, kita ganti redaksinya, bahasanya dengan mengatakan datang tepat waktu. Di sini nilai unsur positifnya lebih banyak daripada dari kalimat tidak. Kemudian, kalau tidak piket didenda 10.000. Menjaga kebersihan kelas. Ini anak lebih ini. Kemudian tidak boleh berantem. Ganti, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian tidak boleh bolos dan tidur di dalam kelas. Semangat belajar. Nah, sini nilai-nilai kebajikannya, datang tepat waktu, ada poin disiplin, kemudian menjaga kebersihan kelas, di sini ada nilai bertanggung jawab, saling menghormati dan menyayangi, ada cinta kasih sayang, kemudian semangat belajar, optimis dan percaya diri. Bapak dan Ibu, saya balik lagi ke Padlet. Kalau di sini tidak boleh makan di dalam kelas, ini memaksakan anak untuk tidak boleh makan di dalam kelas. Di sini memang ada unsur paksaan. Nah, bagaimana caranya kalimat yang baik supaya kita membuat keyakinan kelas? Jadi si anak itu benar-benar mematuhi dari keyakinan yang ada pada dirinya. Seperti itu. Jadi tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi makanlah di kantin. Nah, itu jadi anaknya lebih menerima daripada makan
pada tempatnya. Seperti itu ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalimat hidup sedikit-sedikit tidak boleh. Saya juga pernah dapat pencerahan dari Ibu Siti, coba kalimat tidak hilangkan dengan kalimat lakukanlah yang lebih positif. Jangan lakukan ini, ya, lakukanlah yang ini. Jangan sholat di sini, ya, sholatlah di sana. Seperti itu ya, kalimatnya seperti itu. Jadi lebih mengarahkan ke positifnya. Nah ini tidak terlambat masuk kelas. Kita bisa rubah redaksinya dengan keyakinan kelas, masuklah tepat waktu. Nah itu kan lebih tipsnya lebih positif. Jadi Bapak dan Ibu dengan pembelajaran ini saya harapkan Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelas, tidak lagi membuat peraturan yang mengatakan tidak, tapi usahakan dengan mengatakan yang redaksinya ganti, lakukanlah dengan yang ini, lakukanlah dengan ini. Tidak boleh minum sambil berdiri, ganti redaksinya, minumlah dengan duduk yang baik. Ya, seperti itu kan lebih anak lebih menerima. Oh, anjurannya duduklah lebih baik, minumlah duduk dengan baik daripada tidak boleh minum sambil berdiri. Itu lebih bagus. Itu pandangan saya dan Bapak Ibu. Next, poin selanjutnya. Ini akan selanjutnya poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan kita ada bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini akan saya jelaskan. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian poin kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kemudian ini penguasaan, ingin mencapai sesuatu. Kemudian kebebasan akan pilihan, kemudian kesenangan. Coba kita masukkan ke dalam ini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada contoh kasus seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, matematikanya jelek, bahasa Inggrisnya jelek, apalagi pelajaran sayanya jelek, kemudian pelajaran biologi jelek, pelajaran bahasa Indonesia jelek. Kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah, oleh karena itu mungkin dia mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan. Jadi sistemnya malah bullying. Bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, pernah nggak kita Bapak dan Ibu merasa pelajarannya Ibu Eva, contohnya si anak itu nggak ngerti pelajaran Ibu Eva karena dia tidak merasa paham, kemudian dia merasa tidak diterima akan pelajarannya. Jadi dia karena kita ngasih treatment yang salah atau kita belum maksimal memberikan, jadi si anak saya nggak bisa pelajaran ini, kemudian saya merasa diasingkan oleh teman-teman saya, bahkan oleh guru saya sendiri. Akhirnya si anak ini melakukan sebuah tindakan yang negatif karena salah satu kebutuhan saya tidak terpenuhi. Saya merasa tidak dihargai. Makanya dengan cara menunjukkan bahwa saya ingin dihargai itu menunjukkan tindakan-tindakan negatif, bahwa keberadaan saya itu ada loh, eksistensi saya itu ada. Karena saya tidak dihargai, makanya saya melakukan perlawanan. Bisa jadi si anak itu seperti itu, Pak. Kemudian seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Nah ini sering banget kita lihat ada anak yang di beberapa kelas, ada kelas 7, ada kelas 8, ya anak kayak diem aja. Si anak ini karena diem aja, dia tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Nah, bagaimana perlakuan kita supaya anak ini bisa diterima oleh teman-temannya? Karena dengan si anak ini tidak diterima oleh teman-temannya, bisa saja dia melakukan sesuatu yang negatif, karena keberadaannya tidak diterima. Dengan cara apa dia melakukan tindakan negatif? Bisa dia bolos, karena tidak ada orang yang peduli kepadanya, ketika kerja kelompok saya tidak diajak, bisa saja dia mencuri, atau juga dia bisa merusak hal-hal properti milik sekolah karena dia merasa tidak dihargai, dia merasa saya tidak diterima. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian
masuk ke sini 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak dan Ibu, apakah di antara 5 posisi ini kita itu memang sebagai penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, ataukah pemantau, apakah sebagai teman, ataukah sebagai manajer? Kalau kita refleksi kepada diri kita sendiri, saya teh sekarang posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah seorang Wawan Sutisna ini sebagai seorang guru kepada siswa itu menganggap sebagai teman, ataukah saya ini sebagai penghukum, ataukah saya ini memang sebagai manajer, ataukah saya merasa si anak ini bersalah? Contohnya, kalau penghukum tentu kita itu sering sesekali anak melakukan tindakan salah, kamu push up, kamu sit up, kamu lari lapangan. Apakah posisi saya itu seperti itu sebagai penghukum? Kita refleksi kepada diri kita, atau kita juga bisa merasa pembuat bersalah. Bapak mah kecewa. Si anak kan justru itu mendownkan si anak. Kecewa sama kamu, saya sudah kasih kesempatan, kamu mah si anak lebih ini lagi. Yang pertama mah ini lebih parah daripada penghukum. Penghukum udah jelas, dia sakit hatinya di situ, kamu lari keliling, capek, si ibu itu menghukum saya. Tapi kalau merasa bersalah, ini menumbuhkan si anak itu tidak lagi merasa percaya diri. Jadi, saya mengecewakan Pak Wantis, kamu mah mengecewakan saya sudah kasih kesempatan kamu, gimana saya bertanggung jawab kepada kepala sekolah? Saya mau udah ngomong ke ibu kamu mah mengecewakan saya. Nah, ini lebih parah daripada posisi sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Ataukah kita sebagai pemantau? Nah, ini kita sebagai pemantau, biasanya sebagai pemantau ini ada poin-poinnya di sini, kita instruksinya ada, ini poinnya ada, poinnya, tapi dia itu secara sosial lemah gitu. Kamu tidak mengerjakan ini, berarti kamu gini, sekadar seperti itu. Apakah kita sebagai teman? Nah, ini ada positif dan negatifnya. Bisa jadi kita tuh sebagai teman, ayolah deh, tolong bantu saya, ayolah, kamu masuk ke kelas, nanti ibu bantu. Nah, tapi di sini sisi negatifnya juga bisa ada. Jadi satu sisi, timangnya pelajaran Pak Wantis, iya, ada nanti rasa disepelekan seperti itu. Lah, timangnya pelajaran Pak Wantis ini, Pak Wantis mulai nawan, CS di urang. Tapi satu sisi positifnya juga ada. Kita kedekatan kita, emosional kita lebih dekat kepada siswa untuk mengajak, ayo kita sama-sama. Tapi satu sisi bisa jadi negatifnya muncul. Apakah kita itu di posisi mana kita itu? Apakah sebagai teman, apakah kita sebagai manajer? Nanti akan ada tayangan video penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot penghukum. Kamu push up. Tentu hasilnya kalau kita menjadi guru penghukum, kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Kalau kita sering-sering menghukum kepada murid, ini hasilnya akan menimbulkan dendam kepada murid. Saya dendam kepada bapak ini karena sedikit-sedikit menghukum. Apakah kita posisinya seperti itu, Bapak dan Ibu? Atau posisi kita itu sebagai merasa pembuat bersalah? Nah, ini Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu? Nah, ini sebagai merasa pembuat bersalah. Ini lebih parah daripada penghukum. Ini langsung mendownkan, menjatuhkan mental anak. Atau sebagai teman yang telah kita murid merasa senang dan akrab dengan guru, ini termasuk dampak positif. Hanya saja, ini ada negatif. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa, geus, tenang, ayo mantuan, Bapak iya, tenang. Ini negatifnya dari teman. Sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kelihatannya hanya memantau, mengawasi. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi standar-standar saja. Nah, diharuskan Bapak dan Ibu guru usahakan kita itu sebagai manajer. Posisi kita usahakan sebagai manajer, posisi terakhir. Karena posisi ini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini saya tayangkan video tentang
kontrol. Ini pernah ditayangkan oleh Muhammad Fatoni, hanya saja waktu itu hanya sepintas. Ini akan lebih detail. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar kemas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus jadi lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap mungkin ya, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lagi yang lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Mau nyoba yang ini? Bikin seneng ibu. Apa nih? Demi ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk ruang. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, sebetulnya bergurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor kebergantungan dari murid kepada orang lain. Di sini guru absennya, sehingga dalam waktu murid bisa Duduk dulu di sini. Tentu saja. Selamat pagi, Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat apa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan lurus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menonton dari tayangan 5 posisi kontrol tadi. Hampir 1 jam lebih ya. Terima kasih yang masih bersedia di sini. Nah, idealnya dari 5 posisi kontrol, kalau saya refleksikan diri saya sendiri, saya itu kadang-kadang tipe guru yang suka menghukum juga. Saya juga kadang suka memberi rasa bersalah juga. Kadang-kadang saya juga sebagai teman juga, sebagai pemantau juga, sebagai manajer juga. Namun sekarang kita condongnya memang harusnya idealnya harus seperti manajer, Bapak dan Ibu. Hanya saja kadang-kadang posisi kita tuh situasional. Ada anak dikasih treatmentnya seperti ini, tapi si anak malah tetap aja di lingkungan kita mah ya Bu. Kadang mau tidak mau kita teh harus menghukum, bahasanya seperti itu. Nyatanya memang sebenarnya mah usahakan posisi hukuman itu tidak ada idealnya. Tidak boleh guru itu menghukum siswa, gunakanlah posisi kontrol yang restitusi ini. Hanya cak lamun kata saya mah lamun ini budak dihukum rada hese dia. Ibu, pasti kayak gitu ya. Bener, Ibu Yos ya. Pak Tony ya. Pak Tony sekarang kalau ini lebih sering di posisi penghukum kah? Atau sebagai apa Pak Tony? Kalau saya boleh bertanya. Saya boleh menyambungkan dulu dengan materinya Pak? Boleh, boleh. Ada Ya memang dilematis sebetulnya kalau ngomongin masalah hukum di lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan ya. Karena mungkin kita sekian lama menganut sistem seperti yang sebelumnya begitu. Lembaga pendidikan mendidik anak itu dengan cara menghukum. Saya sendiri mungkin kita generasi milenial itu merasakan seperti itu bukan rahasia gitu. Tapi sekarang dikatakan banyak dikatakan dari dulu psikologi itu banyak dikatakan anak sekarang itu disebutnya generasi Gen Z, karakternya berbeda, sifatnya berbeda, zamannya berbeda dengan zaman saya generasi milenial. Nah, terus bagaimana antisipasi atau adaptasi dunia pendidikan dengan zaman, yaitu muncullah kurikulum merdeka sebetulnya. Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi memang harus ada kesepakatan dulu sebelumnya. Itu yang pernah saya sampaikan, walaupun mungkin ya pernah berjalan buat dulu kesepakatan di kelas. Jadi kesepakatan di kelas itu bukan hanya tentang hal-hal yang sifatnya teknis dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya tidak boleh begitu memperhatikan dengan baik tidak makan atau apa, tapi hal-hal yang seperti misalnya saya sampaikan menghargai, menghormati ketika anak yang sedang mengeluarkan pendapat itu pun perlu disepakati. Di poin-poin kesepakatan itu harusnya banyak dan mencakup segala sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi di sekolah begitu.
Kemudian ketika terjadi pelanggaran, tetap ada saja yang melanggar. Tadi selanjutnya ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Ya sebetulnya nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Pak Wadis begitu. Nah, kalau misalnya tidak boleh ada hukuman seperti apa, sebetulnya kalau saya salah, sebetulnya di materi ini 5 posisi kontrol ini ada, tapi tidak di realitanya ada di kehidupan sehari-hari ada, tapi tidak ada yang disalahkan sebetulnya. Cuman di sana disampaikan konsekuensinya. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, konsekuensi yang mungkin akan terjadi terhadap kita sebagai pemilik apa? Dari anak akan dendam misalnya. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, konsekuensinya apa? Tidak disalahkan sebetulnya, karena kan ada realitanya, ada mungkin seperti itu. Cuma tinggal kita bagaimana setelah mempelajari ini, mungkin bagaimana kita bisa bersikap dengan bijak sesuai dengan konsekuensi. Dan ya tadi kalau saya kembali lagi pernyataan saya di awal, tidak merusak sistem begitu, tidak merusak sistem karena ya tadi kalau kita manusia gitu sehat walafiat, ada duri kecil aja masuk kasura yang sebenarnya itu kan rasanya luar biasa di seluruh badan gitu, dan hal kecil yang di luar sistem yang merusak sistem begitu. Jadi maaf kalau saya salah, karena saya tidak menemukan kata-kata penghukum itu tidak boleh, tidak ada kalimat seperti itu. Cuma tadi konsekuensinya apa? Yang perlu kita pahami, mungkin kita lebih perlu bijaksana, lebih dewasa, lebih paham dengan situasi anak sekarang. Oh ternyata ada opsi yang bisa kita ambil ketika anak berbuat kesalahan itu, tidak hanya dihukum gitu kan, konsekuensinya akan apa begitu. Jadi ya kalau saya sih kembalikan lagi ke masing-masing itu, maka kita mau memposisikan diri kita sebagai apa, nanti konsekuensi yang akan kita dapat apa, akibat yang akan kita dapatkan apa ketika kita misalnya memposisikan terhadap suatu proses tertentu gitu sih. Yang kadang kalau kawan saya nanya, Pak Tony biasa seringnya apa? Ya kalau saya seringnya pengennya kalau saya lebih bijaksana, tapi kadang kan namanya juga manusia ya, ada kalanya lepas kontrol, ada kalanya tapi ya tidak berkelanjutan begitu. Tapi ya idealnya yang saya pahami ya misalnya harusnya manajemen harusnya, tapi namanya juga manusia, karena saya kelepasan ya kadang ada begitu. Cuman ya kembali lagi ke sini ya memang ya manusiawi gitu. Saya bukan malaikat yang tidak pernah salah begitu, pasti semua orang pernah berbuat salah. Mungkin begitu Pak Wadis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, terima kasih atas tanggapannya Pak Tony. Betul sekali, di antara 5 opsi ini dari 5 posisi kontrol itu, kalau kita refleksikan kita ada di posisi mana, apakah sebagai penghukum ataukah sebagai teman yang tadi sebagainya. Betul, sudah jelaskan kita itu memang ada di posisi-posisi hukum, konsekuensinya apa, idealnya seperti ini, idealnya seperti, tapi memang itu juga adalah opsi, silakan Bapak dan Ibu memilih sendiri gitu. Hanya saja idealnya memang kita harus sama sebagai manajer, tapi sulit juga kalau kita umpamanya sebagai manajer terus. Ada situasinya memang hukum itu ada gitu seperti itu. Mangga Ibu Yati. Pak Irfan. Gimana? Yang saya lakukan ya, sebetulnya kita itu lompat-lompat loh. Maksudnya kadang kita seperti ini, kadang kita seperti ini, kadang kita, tapi kayaknya sebagian besar kita sebagai manajer ya, sebagian besar kita, ya kan? Nah, pada situasi-situasi tertentu, nah dalam situasional tertentu kita menjadi penghukum, seperti waktu saya di tempat buros itu ya, kepada anak itu. Dan saya itu, saya ingin kalau misalkan anak itu memakai bahasa Inggris yang sederhana, yang sangat sederhana, supaya anak enggak dengan apa yang saya katakan gitu. Udah kayak gitu, udah ditimbali sama Ibu Yos, kamu kan pinter, kenapa saya kayak gitu gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau dia pinter, tapi waktu ketika kata Bu Yos, kamu kan pinter, kenapa bersikap seperti itu? Gitu. Tapi saya mau lihat kalau misalkan ke depannya seperti apa. Nah, waktu saya lewat, Miss, dia datang, namanya Ijal, Indang. Oh Indang, dalam hati saya, anak ini ternyata saya udah lupa ya, karena apa namanya tuh, memang kejadiannya ini ya, kan bukan kali pas saya masuk,
Oh iya, oh iya, ya. Jadi kan kita itu sedang salah satunya itu tentang bahaya rokok. Ternyata dia kan mau praktek kegiatan rokok. Saya kan itu kan salah satu tema. Kenapa ibu melakukan kayak gitu? Itu kan yang seharusnya kita kurangi. Gitu. Ternyata dia melakukan kayak gitu. Setelah saya berikan bentakan gitu ya. Tapi alhamdulillah udah tahu dia dendam atau saya nggak tahu. Tapi ada 2 kali dia menyapa saya, penyalaan ke saya gitu. Yang pertama. Nah, terus kalau misalkan anaknya itu udah berkali-kali dinasihati tidak ada, Tetap saja restitusi sudah dilakukan. saya harus datang ke orang tua. Nah, ketika datang ke orang tua, saya sebenarnya ini, oke, you sudah membohongi ibu kamu, orang tua kamu, karena you udah datang ke sekolah. You pergi ke mana sih? You pergi ke kebun, you pergi lewat bukan di sini. Itu tindakan yang gimana? Nggak baik, Miss. Nggak baik, Bu. Dulu itu kayak gitu. Ada yang sekarang kelas orang kompleks laki-laki pasca. Nggak baik. Patutkah dilakukan? Nggak, Bu. Itu kamu mengkhianati orang tua nggak yang udah membiayai kamu? Ya, Bu. Berarti harus gimana? Harus minta maaf, Bu. Saya menemukan begitu itu supaya dia menyadari kesalahannya, karena di sana ada orang tuanya dan mulut ibu itu doa. Jadi saya minta anak itu minta maaf kepada orang tua dan keluar kata-kata doa dari orang tua, dan itu mustajab. Saya maksudnya di sana menumbuhkan rasa bersalahnya supaya anak mengakui kesalahannya, konsekuensi dia melakukan sesuatu dan dia berjanji, dan ada doa-doa orang tua yang dilantunkan kepada anak itu. Tapi kebanyakan nangis-nangisan gitu. Jadi kan ada mungkin di rumahnya saya nggak tahu komunikasinya seperti apa. Tapi ketika di sini coba peluk ibunya, coba betul minta maafnya yang tulus di hati. Kenapa? Supaya menumbuhkan pikiran antara anak dan orang tua. Apakah itu juga salah? Kalau menurut saya itu masih suka. Saya kan berusaha untuk supaya anak merasa bisa memperbaiki dan ada doa orang tua yang menguatkan tekad anak untuk baik. Itu yang saya lakukan. Kalau misalnya mau orang tua. Bagus, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas jelasan positif dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, sedikit lagi. Bapak ini segitiga restitusi. Ini kalau kita menggunakan restitusi ada langkahnya, langkah ada 3. Dari mulai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya dari itu posisi paling penting itu kita itu harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi nanti baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ajak duduk dulu anaknya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu itu pernah berbuat salah, saya pun pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Distabilkan dulu, Pak. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu. Nah, ini poin terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi yang Bapak dan Ibu, sebelum berakhir, ini ada contoh bentuk video segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh diri,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pak. Iya, Kak. Ya Pak, Sudah lama nggak berbicara? Dalam kehadiran dari sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya tetap dia di teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masa saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh Pak fitnah? Ya, wajar lah. Pertahanan untung kamu tidak lebih parah lagi. Hanya mengenang-enang. Iya Pak. Untung saya masih bersabar. Dan saya yang berkata. Udah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak meminta sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila tidak sedang marah, kan? Ya, saya bisa melakukan mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan hanya satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Gimana Bu? Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru Ini ya aktornya. Jarang depan kamera gitu. segitiga restitusi. Saya udah buat kayak gini, ketawa saya kalau lihat sendiri. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya,
maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting dari diri. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang ada murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan bagi segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, Bapak dan Ibu, alhamdulillah dari awal sampai akhir tentunya terima kasih banyak
kepada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir. Sebelum saya tutup, ada yang menunjukkan Pak Irfan barangkali dengan pembelajaran kegiatan berdiskusi hari ini. Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Saya jadi kayak sesuai dengan teori komunikasi, utamanya tentang appraisal. Appraisal itu saling menilai di sini guru kepada murid, dan murid mungkin secara tidak langsung menilai kepada guru. Tapi di sini guru yang memberikan nilainya. Sebetulnya appraisal itu kayak gini, gimana cara guru berkomunikasi dengan murid sehingga ada jalinan antara kedua murid, ada engagement antara guru dan murid kayak gitu. Jadi komunikasi ya. Apakah dia apakah kalau di Jawa Tengah banyak sekali, salah satunya adalah offline. Apakah itu saling merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kalau misalnya dia sedih, oh jadi kita juga harus merasakan apa yang dia rasakan dengan apa tuh diksi-diksi yang kita gunakan untuk melakukan. Terima kasih Ibu. Untuk Bapak Kasidin. Pas. Untuk Pak Tony mangga. Kalau Ibu kan. Check out. Untuk Ibu Eva sebelah sana. Pas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah memenuhi undangan saya. Sejujurnya kegiatan ini memang adalah salah satu program di modul 1.4, karena sekarang saya lagi mengajar di modul kedua. Ada semuanya 3 modul. Pak Tony lebih paham, sudah sampai selesai modulnya. Namun Bapak dan Ibu, tujuan saya mengumpulkan ini semata-mata bukan karena hanya sebagai tugas, tapi karena memang kewajiban saya sebagai mengikuti program ini, maka saya harus menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu guru hebat. Insya Allah kalau umpamanya suatu saat Bapak dan Ibu membutuhkan kehadiran saya, bantuan saya kita saling berkolaborasi, saling menjaga. Sedikitnya kalau umpamanya ada perselisihan, apapun itu dalam diskusi dan sebagainya, memang kita seperti itu. Karena memang kita itu bervariasi dan berwarna, tapi selama kita tujuannya itu kembali kepada siswa, kepada pribadi kita yang baik, tidak ada salahnya. Sesekali mungkin saya berdebat tentang ini, ketidaksepahaman saya dengan Pak Tony, bukan berarti kami ketidaksukaan secara personal, tetapi karena kita nanti menumbuhkan pribadi yang baik untuk endingnya kepada siswa. Sesekali saya pun pasti tidak sepaham dengan pendapat Ibu Yati, dan Bu Yati pun sesekali pasti tidak sepaham dengan pendapat saya, tapi bukan berarti kami itu saling membenci, tidak. Karena memang tujuan kami itu, tujuannya endingnya itu ketika ada perbedaan, maka lahirlah sesuatu konsep-konsep baru yang bisa jadi sesuai. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih sudah ikut acara diseminasi ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata begitu hebat sekali Bapak Wawan Sutrisno yang telah memaparkan budaya positif di sekolah kita, dan saya yakin Bapak Ibu guru ini setiap apa yang dilakukan kepada siswa-siswinya semata-mata tidak ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Oke, terima kasih banyak Bapak Wawan. Tentunya saya sebagai motor mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu di